Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 138 ayat 4 dan 5. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudari. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa pagi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita bahwa hari ini Engkau memberikan kami kehidupan yang baik, kesehatan, sukacita, kesibukan, apapun Tuhan yang Kau berikan pasti baik. Maka ajarilah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan baik. Untuk itu Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon juga agar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, sungguh diubah oleh pembaharuan Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan kita didasari oleh pembacaan dari surat 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai ke-5. Mari diambil Alkitabnya, dibuka bagiannya, kita membaca, menyimak bersama-sama. Surat 2 Korintus pasal yang kelima, mulai ayat pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi, di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh pada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita.
Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sahabat persekutuan doa pagi, dimanapun Bapak, Ibu, saudara berada, tema renungan kita pagi hari ini adalah koma. Koma, ya. Apa saja fungsi tanda baca koma yang kita ketahui? Boleh disebutkan, coba diingat-ingat. Apa saja fungsi tanda baca koma yang kita ketahui? Yang utama, memisahkan kalimat, anak kalimat dengan anak kalimat, memberikan penjelasan. Koma, ada kelanjutan, tidak berhenti. Tetapi seperti pause, ada tandanya, berhenti. Tetapi ada kelanjutannya. Nah, dalam kehidupan kita, setiap kita kehidupan ini dipengaruhi oleh 3 waktu kehidupan, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kehubungan 3 waktu kehidupan kita adalah bahwa hidup kita yang sedang kita jalani hari ini ditentukan oleh yang sudah kita lewati, masa lalu. Dan hidup kita hari ini menentukan kehidupan kita pada masa depan. Jadi kita berada di tengah-tengah. Pause, koma, ya. Kita berhenti, kita ada kelanjutannya. Nah, untuk itu, mari kita melihat alam pikiran orang-orang waktu itu. Jadi situasi pada waktu itu mempunyai alam pikiran bahwa kehidupan dipengaruhi oleh 3 alam kehidupan. Alam saat ini, dan alam atas, dan alam bawah. Alam saat ini adalah kehidupan yang nyata. Dan setiap orang ingin mencapai alam atas. Alam ide, alam kebaikan, alam kesempurnaan. Dan tidak ingin berada di alam bawah, alam kekelaman. Nah, permasalahannya adalah timbul bahwa orang-orang waktu itu tidak menghargai kehidupan yang sedang dijalani, tidak menikmati saat ini. Karena pikirannya sudah terbang jauh, bagaimana saya harus sampai ke alam yang kesempurnaan itu. Dengan memikirkan alam kesempurnaan, maka tubuh tidak dihargai untuk diperhatikan. Hidup saat ini tidak diperhatikan untuk bagaimana harus menjalani kehidupan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rasul Paulus mencoba untuk mengajarkan, ketika manusia hidup dipengaruhi oleh masa lalu, masa kini, dan masa depan, maka ingat-ingat bahwa hidup yang sedang kita jalani saat ini adalah sementara. Maka tubuh dan kehidupan yang kita jalani ini sementara. Tetapi yang sementara ini mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Maka ayo perhatikan kehidupan kita. Jaga baik-baik tubuh kita yang sementara ini. Karena tadi, bahwa kehidupan kita di masa depan sangat dipengaruhi oleh kehidupan kita saat ini, maka ayo jaga hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita, maka kehidupan masa depan sedang kita bangun dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saudara yang Tuhan, koma. Bagaimana kelanjutan kehidupan kita? Maka ayo kita perhatikan kehidupan kita.
yang sementara ini, yang fana ini. Jangan seperti ala pikiran orang-orang Yunani bahwa yang sementara, yang fana ini tidak perlu. Maka ayolah nikmati hidup seenak-enaknya. Kejar semua kesenanganmu. Itu artinya mereka dipengaruhi oleh pemahaman hedonisme. Yang penting hidup ini sementara kok. Maka yang sementara ini dinikmati dengan baik. Ke depan mah ya sudahlah, nggak ada masa depan. Karena hidupnya sementara. Titik. Kalau buat orang-orang Yunani. Tetapi kalau kita, hidup yang sementara ini, ayo kita jalani dengan penuh sukacita. Ayo kita jalani dengan membangun masa depan lebih baik. Karena kehidupan hari ini kita perhatikan. Hubungannya seperti contohnya. Kalau saat ini, Bapak Ibu Saudari kita semua makan. Tidak dipikirkan asupan gizinya. Yang penting enak. Nggak peduli kolesterol, nggak peduli lemak, kurang sayur. Wah, yang penting saya nikmati. Kalau nanti kita sakit, ya jangan salahkan pas sakit. Karena kita tidak membangun kehidupan dengan baik. Ketika kita tidak menjaga hubungan yang baik, relasi yang baik dengan suami, istri, orang tua, anak di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, maka jangan salahkan kalau pada masa depan nanti, orang-orang di sekitar kita juga tidak peduli dengan kehadiran kita. Ingat, apa yang kita lakukan itu akan menyambung kehidupan kita, membangun kehidupan kita di masa depan. Maka, Bapak Ibu saudara Tuhan, ayo kita perhatikan hidup kita yang singkat ini, yang sementara ini untuk membangun kehidupan yang indah di masa depan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Masa depan telah disediakan baik bagi kita. Tinggal bagaimana kita menjalani hari ini untuk menuju masa depan. Lalu bagaimana masa lalu? Di masa lalu Tuhan telah membangun kebaikan. Allah berkarya untuk membangun masa depan kita menjadi lebih baik. Maka ayo kita bangun kehidupan kita perhatikan kehidupan kita yang sementara ini, yang singkat ini untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ingat, ada kelanjutannya. Maka kita harus bertanggung jawab, memperhatikan kita hidup hari ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, saudara Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini dengan menjaga kesehatan kita, jika GKI Surya Utama sedang menekankan kepedulian, memfokuskan kepedulian yang baik, itu artinya juga kita sedang membangun masa depan yang baik. Peduli kesehatan, peduli kepada orang-orang di sekitar kita, peduli kepada gereja kita, GKI Surya Utama. Itu artinya kita sedang menyambung, menyiapkan cerita indah di masa depan kita. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, ayo, artinya sambung hidup kita, perhatikan hidup kita dengan segala kebaikan di masa depan, dengan sungguh-sungguh membangun hari ini. Jaga kesehatan, jaga relasi yang baik dengan pasangan hidup, orang tua, anak, memperhatikan gereja kita. Bahwa ketika kita memperhatikan hidup yang singkat ini, kita sedang hidup membangun kehidupan di masa depan yang lebih baik. Allah telah menyediakan yang baik bagi kita. Tinggal kita bagaimana menuju kepada masa depan yang baik itu. Sahabat persekutuan doa pagi dimanapun. Mendorong kita untuk ingat bahwa kehidupan kita hari ini membangun cerita yang indah pada masa depan. Maka ayo, lanjutkan kisah kehidupan kita yang mendatangkan sukacita
damai sejahtera, yang sungguh-sungguh melakukan kebaikan, kepedulian di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, gereja, masyarakat, dimanapun kita berada. Selamat melanjutkan kehidupan. Kita ada dalam posisi koma untuk melanjutkan kehidupan. Belum titik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita untuk kehidupan baik yang Kau berikan kepada kami penuh dengan sukacita. Engkau selalu menyertai hidup kami untuk memberikan jalan keluar di tengah segala persoalan kehidupan kami. Selalu memberikan penghiburan di tengah segala permasalahan yang harus kami hadapi. Bapa, untuk itu kami mohon agar bila kami semangat, agar terus berpengharapan bahwa Engkau akan terus memberikan kehidupan yang baik, agar apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak merasa hidup kami sudah habis, sudah lemah, sudah hilang, tetapi sungguh-sungguh seperti tanda baca koma, hidup kami dilanjutkan dengan hidup yang indah. Cerita hidup kami dilanjutkan dengan cerita yang indah, penuh sukacita dalam pimpinan Tuhan. Sehingga masa depan kami sungguh masa depan yang penuh pengharapan. Bapa di dalam surga, untuk itu ketika kami sedang bergumul dalam persoalan pribadi yang sakit, Tuhan berikan kekuatan untuk terus menjaga kesehatan, terus bersukacita mengkonsumsi obat, waktu istirahat. Sebagai pasangan hidup atau keluarga juga, kami diberikan sukacita ketika kami mendampingi suami, istri, orang tua, anak yang sedang lemah tubuh, agar di tengah segala keadaan lemah tubuh yang dihadapi kekasih kami, saudara kami sungguh-sungguh boleh memberikan hati yang gembira untuk menantikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami agar kami selalu merasakan kekuatan di dalam segala keadaan kami. Ketika kami berusaha untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi, Tuhan tolong kami agar kami juga boleh berusaha keras. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan kerja keras yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami terus tidak berputus asa. Ketika keadaan ekonomi sulit, kami diberikan kreativitas dan kekuatan untuk terus menjaga kehidupan kami, pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hal-hal khusus yang sedang kami pikirkan. Kami yang sedang merencanakan pernikahan, Tuhan memberkati calon mempelai agar mereka berdua boleh bersatu hati untuk terus menjaga kehidupan dengan penuh kebaikan untuk menuju hari besar pernikahan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati keluarga, orang tua dan saudara agar boleh bersatu hati untuk memikirkan hal pernikahan ini ketika kami juga harus menghadapi situasi pandemi yang masih harus diwaspadai. Bapa di dalam surga, pimpinlah majelis jemaat GKI Surya Utama agar diberikan hikmat dalam memimpin gereja Tuhan GKI Surya Utama. Tuhan, tolonglah agar kami boleh memiliki acara-acara dalam jaringan online Tuhan yang baik. Tuhan memberkati tim multimedia, para pelayan kebaktian live streaming, juga tim multimedia yang terus berusaha dengan kerja keras menyajikan ibadah-ibadah online dengan baik di kategori anak, umum. Tuhan tolong persekutuan doa pagi ini boleh dilakukan dengan penuh sukacita. Tuhan berkati pelayanan komisi anak dalam sekolah minggu online-nya. Tuhan, kami juga menorong agar kegiatan remaja, dewasa, agar bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk persekutuan lansia yang sudah terjadi, yang sudah berjalan, kiranya itu akan terus diperhatikan dengan baik. Bapa di dalam surga, Engkau juga akan memberkati kehidupan karyawan, agar karyawan GKI Surya Utama
yang masih bekerja lewat di rumah maupun di gereja bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk situasi kehidupan dunia di Republik Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Usaha terus pendistribusian vaksinasi berjalan dengan baik. Kiranya aturan vaksinasi di Indonesia maupun di negara lain boleh disusun dengan baik untuk menolong setiap manusia, setiap masyarakat boleh mendapatkan hak di vaksinnya untuk hidup sehat. Tuhan memberkati ya Bapa. Kiranya pemerintah pusat dan daerah boleh bekerja sama untuk mengerjakan tugasnya masing-masing menjaga kebaikan rakyat Indonesia. Bapa di dalam surga, kiranya juga dalam situasi sulit ini pengusaha dan pekerja boleh saling memahami, boleh saling menghargai sehingga situasi boleh bekerja sama, boleh terjadi dengan baik. Pengusaha boleh bermurah hati untuk terus mensejahterakan karyawannya. Dan karyawan penuh dengan segala sukacita melaksanakan kebijakan-kebijakan itu untuk kebaikan bersama. Bapa di dalam surga, kiranya kehidupan kami akan terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang selalu kami naikkan di dalam sukacita kami, di dalam segala pengharapan kami. Maka Bapa di dalam surga, kiranya Engkau makin menyatukan hati kami di dalam sukacita yang sejati ketika kami sebagai gereja Tuhan di GKI Surya Utama, ketika kami boleh bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang